إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UPT rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah di pembahasan tentang waktu-waktu sholat atau pelaksanaan sholat. Di pertemuan sebelumnya ya sudah kita bahas tentang orang yang melaksanakan satu rakaat sebelum keluar waktunya, maka sholatnya dihukumi itu ada ya. Sholatnya dihukumi ada. Mafhumnya, kalau tidak ada berarti mafhumnya kalau belum sampai satu rakaat ya, sudah keluar waktunya berarti masuknya qadha, tidak ada, karena disebutkan satu rakaat harus sempurna dilakukan di waktunya, maka itu baru disebut apa? Ada. Baik, kemudian beliau mengatakan wa yahrumu ta'khiruha ya. Wa yahrumu haram. Wa yahrumu ta'khiruha ila an yaqa'a ba'duha kharijaha. Ila an yaqa'a ba'duha itu kharijaha. Diharamkan untuk menunda sholat sampai pada satu waktu, yaitu sebagian sholatnya dilakukan di luar waktunya ya, di luar waktunya. Jadi gambaran tadi ya, ketika seorang menunda pelaksanaan sholat ya, sampai di menjelang akhir waktunya, kemudian dia sholat bisa mendapat satu rakaat misalnya. Sholatnya apa tadi? Disebut ada, karena satu rakaat penuh dilakukan di waktunya ya. Atau dua rakaat misalnya dilakukan di waktunya, dua rakaat sisanya misalnya di luar waktunya, dia tetap ada. Tiga rakaat juga sama, tiga rakaat dilakukan di waktunya, satu rakaat di luar waktunya disebut ada juga, karena sudah minimal terpenuhi satu rakaat ya. Bedanya kalau belum ada satu rakaat berarti belum disebut ada. Mafhum dari hadis tadi yang telah kita sebutkan bahwasanya man adroka minas subhi rakaatan, satu rakaat. Nah, satu rakaat adalah dengan selesainya sujud kedua ya. Bahkan hadis secara umum man adroka rakaatan minas sholati faqad adroka sholah ya. Man adroka rakaatan minas sholati faqad adroka as-sholah. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwasanya ketika dia menyelesaikan satu rakaat sebelum keluar waktunya disebut ada. Tapi perbuatan dia menunda ya, perbuatan seseorang tadi ya, yaitu menunda pelaksanaan sholat ya, sampai ada sebagian sholat, sebagian rakaatnya dilakukan di luar waktunya, maka hukumnya yahrum ya, haram penundaannya. Meskipun tadi sholatnya ada, tapi dosa. Dosa kenapa? Menunda pelaksanaan sholat sampai pada satu waktu. Ketika di waktu tersebut dilakukan sholat, ada sebagian sholat yang dilakukan di luar waktunya ya. Saya 4 rakaat zuhur, ada orang menunda pelaksanaan sholat zuhur menjelang asar, kemudian dia sholat zuhur bisa mengerjakan 1 rakaat, ada 3 rakaat di luar waktunya. Nah, ini berarti apa ini? An yaqa'a ba'duha, sebagiannya 3 rakaat dilakukan di luarnya, luar sholat, ini dosa penundaan seperti ini. Atau misalnya dia mengerjakan 3 rakaat atau lebih ya. Misalnya kurang 4 menit misalnya, dia mengerjakan sholat zuhur menjelang kurang 4 menit habis waktunya, dia dapat 3 rakaat kurang 1 rakaat. Nah, pas selesai 3 rakaat kemudian masuk ke rakaat 4, masuk waktu asar, berarti ada 1 rakaat dilakukan di waktu asar, maka dosa
karena dia menunda di dalam satu waktu, dan sebagian sholat dilakukan di di luar waktunya, di luar waktunya. Jadi disebut ada tapi dosa dia, tapi dosa. Di Busra kalau disebutkan walau taslimah al-ula, ya, meskipun itu hanya salam pertama, meskipun salam pertama. Jadi misalnya bagaimana? Dia sholat zuhur di waktu-waktu menjelang asar, ya. Dia sholat satu rakaat pertama masih waktu sholat zuhur belum habis, rakaat kedua masih, rakaat ketiga masih, rakaat keempat masih. Pas tasahud mau salam, belum salam masuk asar, ya. Misalnya ditandai dengan azan, dia belum salam pertama sudah azan, tidak ada muadzin Allahu Akbar sholat asar, waktu asar belum salam pertama. Nah ini juga sebagian sholat salamnya saja, ya, sebagian sholat salamnya tadi, salam pertama kan rukun, dilakukan di luar waktunya, ya, dosa dia menunda sampai di batas waktu itu. Kemudian kita lihat di antara hadis yang berkaitan dengan yaitu penundaan ini, keharuman penundaan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa anta idza kanat alaika umara yuakhiruna sholata an waqtiha au yumituna as-sholata an waqtiha. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu, bagaimana engkau jika para pemimpin itu mengakhirkan sholat dari waktunya, atau yumituna sholata an waqtiha, dia mematikan sholat dari waktunya, meninggalkan, ya, dia tidak mengerjakan di waktunya. Qala qultu, kemudian Abu Dzar mengatakan, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan padaku, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholli sholata li waqtiha, ya, sholli as-sholata li waqtiha, sholatlah itu di waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasholli fa innaha laka nafilatan. Ya, jika engkau mendapatkan sholat bersama mereka, maka sholatlah, maka itu menjadi nafilah bagimu. Jadi kan kalau di sini para pemimpin itu di situ biasa kita sholat bersama mereka, kok mereka menunda dari waktunya. Nah, apakah kita tunggu ikut bersama mereka, bahkan mereka melakukan di luar waktunya? Maka kata Nabi SAW, tidak, sholat di waktunya, ya, kalau sudah masuk waktunya sholat, jangan sampai tinggalkan ditunda di akhir-akhir waktu, ya. Kemudian beliau mengatakan sholat di waktunya. Kemudian kalau engkau nanti bisa mendapatkan mereka masih sholat berjamaah, tinggal gabung lagi, maka menjadi sunnah, ya. Ini pengulangan sholat kan, itu pengulangan sholat. Jadi kan ada di sini bisa sholat itu diulang, ya. Ketika kita sudah sholat kemudian kita menemui orang-orang kaum muslimin lain sedang sholat berjamaah, ya, maka kita bagaimana? Apakah diam? Tidak, kita sholat lagi ikut bersama mereka. Jadi itu nanti dihukumi sunnah sebagaimana di hadis ini. Maka fa innaha laka nafilatan, maka bagimu itu adalah nafilah. Artinya apa? Atau fa inna laka nafilatun, atau bagimu sunnah, ya, karena tadi sudah melakukan sholat, ya. Itu riwayat Muslim. Dan kemudian An Ala ibni Abdurrahman anna dakhala ala Anas ibni Malik bidarihi bil Basrah hina insarafa minadh-dhuhri wa daruhu bijan bil masjid. Dari Ala bin Abdurrahman anna dia dakhala ala Anas, masuk ke Anas ibni Malik di rumahnya di Basrah hina insarafa minadh-dhuhri, ketika sudah selesai dari zuhur. Wa daruhu, dan rumah beliau itu di samping masjid. Falamma dakhalna,
Nah, ketika beliau masuk menemui kami, dakhalna alaihi qala as-salaitum al-asra, apa kalian sudah sholat asar? Faqulnahu innama insarafna as-sa'ata min adh-dhuhri. Nah, kami itu sudah selesai dari waktu sholat zuhur. Qal fasallu al-asra, sholatnya asar. Sholatlah asar. Kemudian faqumna fasolaina, kami bangkit dan sholat. Falamma insarafna qala, ketika kami sudah selesai, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka sholatul munafik. Ini adalah sholat asar, itu sholat yang ditinggalkan orang-orang munafik. Ya jelisu yarkubu syamsa, orang-orang munafik duduk yaitu mengawasi matahari ya, ketika mau tenggelam. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai ketika di antara dua tanduk setan, qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha biha illa qalila. Ini orang-orang apa? Munafik. Nah, sholat asar itu sholat yang diremehkan, ditinggalkan orang-orang munafik. Yaitu apa? Mereka ketika waktu sholat asar tidak melaksanakannya, malah mereka apa? Mengawasi tenggelamnya matahari. Sampai ketika sudah hampir tenggelam itu, proses tenggelam, mereka kemudian berdiri, kemudian sholat 4 rakaat seperti burung mematuk. Nah, jadi berdiri, ruku, tidal, sujud, duduk, sujud, ya seperti mematuk, sangat cepat. La yadhkurullaha, mereka orang munafik tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja, riwayat Muslim. Kemudian hadis Abu Qatadah ya radhiyallahu anhu, innama tafrid ala man lam yusolli hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Tafrid itu bagi orang yang tidak sholat sampai datang sholat berikutnya. Kemudian di Al-Jiyah Al-Mardiyah sebutkan fa inna ikhraja ba'dihha anil waqti ka ikhraji kuliha. Mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya itu sama saja mengeluarkan semua sholatnya. Mengeluarkan semua sholatnya. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini berkaitan dengan haramnya menunda sholat ya, sampai di waktu ketika mengerjakan ada sebagian sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Ya. Kemudian di pembahasan setelahnya adalah tentang ijtihad, berupaya untuk mengetahui waktu sholat. Ini insyaallah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.